Ditanya soal IKN, Anies jawabnya entah apa. Bahas kualitas manusia. Salah satu yang banyak ditanyakan netizen ketika Anies misalnya menjadi presiden adalah apakah akan tetap melanjutkan apa yang belum selesai di era Jokowi. Secara spesifik, banyak yang penasaran apakah IKN akan tetap dilanjutkan karena proyek ini masih baru dimulai. Butuh waktu sangat lama untuk rampung seluruhnya. Anies menjawab terkait kelanjutan proyek IKN jika terpilih menjadi presiden. Dia menjawab akan fokus pada pengembangan manusianya. Menurut dia, Kaltim punya potensi luar biasa untuk dikembangkan. Potensinya Kaltim luar biasa. Penting untuk fokus pada peningkatan kualitas manusia, bukan hanya sumber daya manusia saja, katanya kala itu. Menurut Anies Baswedan, peningkatan kualitas manusia bukan hanya untuk sumber daya saja, tetapi manusia sebagai makhluk budaya yang punya peranan besar seperti pengembangan kualitas kesehatan, pendidikan, dan juga berbagai sektor. Kesempatan untuk mengembangkan inilah dianggap Anies harus lebih jauh, karena IKN baru ke depan memiliki posisi di tengah. Masyarakat Kaltim juga harus siap, karena pada posisinya nanti sentral, maka otomatis manusianya harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, kata Anies. Tapi Anies tidak mau bicara terlalu jauh. Sesudah pencalonan resmi kita akan bicarakan tentang program, katanya kala itu. Lebih baik memang tidak usah bicara terlalu jauh. Hehehe, bisa puyeng nanti dengerin dia ngomong. Anies dulu pernah menyindir Ahok yang cuma fokus bangun benda yang megah. Fir'aun pun juga bisa. Makanya dulu dia mau fokus bangun sumber daya manusianya. Dan sekarang dia juga ngomong yang sama saat bicara soal IKN. Artinya ada potensi besar terjadi pengibulan berikutnya. Kenapa? Lihat saja 5 tahun dia menjabat sebagai gubernur DKI. Apakah dia fokus bangun manusia? Gak ada. Bahkan ada data angka putus sekolah SD di DKI Jakarta adalah yang paling tinggi presentasenya. Ujung-ujungnya Anies juga bangun benda mati. Yang paling megah itu cheese, yang receh-receh misalnya beautifikasi JPO, biar jadi tempat selfie atau foto spot. Dia cuma fokus mempercantik di pusat-pusat kota yang memang sudah terlihat bagus, sedangkan pinggiran hampir tidak tersentuh. Agak keluar dikit dari pusat kota, sudah terlihat style Bangladesh. Makanya ada sindiran Jalan Sudirman mirip Singapura di belakangnya, yaitu Tanjung Priok mirip Bangladesh. Apa bedanya dengan Ahok yang dia kritik hanya bangun benda mati? Malah Ahok lebih jago membangun sesuatu yang megah dibanding Anies. Anies bukan membangun manusia, bahkan condong membodohi masyarakat dengan segudang janji surga yang tidak terrealisasi. Janjiin rumah terjangkau ternyata bohong. Infrastruktur Jakarta lumayan lengkap, tapi yang dibikin malah sumur resapan yang sudah makan banyak korban. Jalur sepeda habiskan biaya puluhan miliar rupiah, tapi yang pakai jalur tersebut bisa dihitung pakai jari. IKN masih early stage, tapi Anies malah fokus manusianya. Padahal yang paling penting adalah infrastruktur dan akses ke sarana dan prasarana. Logika Anies memang terbolak-balik, yang artinya bisa dimaknai sebagai Anies mungkin enggan lanjutkan IKN. Padahal cukup dengan kalimat ya atau tidak. Apakah akan lanjutkan IKN, dia malah jawab entah apa. Kelicikannya mulai tercium. Kalau dia bilang mau membangun sumber daya manusia, maka ini kurang bisa dipercaya perkataannya. Jakarta sudah jadi korban. Dia pernah janjikan hal yang sama tapi hasilnya zong. Janjinya cuma pepesan kosong. Anies lebih membangun dirinya sendiri dan kelompoknya itu. Ucapan Anies jarang ada yang benar, jarang ada yang bisa dipercaya. Bangun infrastruktur dia tidak sanggup, bangun kualitas manusia juga tidak sanggup. Jadi bisanya apa? Memang gak bisa apa-apa, karena Anies hanya boneka dari berbagai kepentingan yang ada di belakangnya itu. Kalau Anies didukung PKS dan Demokrat, bayangkan kekuatan yang dia miliki.
Surya Paloh punya media, SBY punya banyak jaringan, JK apalagi. PKS juga punya kekuatan untuk menjaring kelompok penjual agama. Mereka bakal memoles Anies dari yang gak bisa kerja, dinarasikan sebagai pemimpin yang akan membawa perubahan besar bagi Indonesia. Anies disetting atau memang sudah tabiatnya untuk melawan kebijakan atau mengacak apa yang sudah dibuat, diulur waktunya, atau dibikin mangkrak dengan alasan seenak mulutnya itu. Bagaimana menurut Anda?